Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening everyone. Based on what time you watch my video. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu ya semuanya. Tergantung jam berapa kalian nonton videonya. So today we go back to the video. And as I promised you last meeting, I would like to discuss about our midterm test, especially for the reading test. So because it will be like I've told you before, there are some tips that we can do if we answer reading question. But unfortunately, most of you are still got a lot of mistake in doing reading comprehension. So that's why for today, I would like to discuss one more time related to the reading comprehension. Ya, jadi hari ini seperti janji saya sebelumnya, kalau saya mau bahas soal MIT, tapi hari ini kita fokusnya lebih ke reading comprehension. Kenapa? Karena there are a lot of question gitu ya, karena banyak soal reading di dalam TOEIC, terutama untuk teks gitu ya, dan rata-rata kalian banyak kebingungan gitu ya ketika menjawab soal-soal reading comprehension. So that's why you have to follow some tips. Sebenarnya saya udah kemarin kita juga udah zoom kan bahas tentang bagaimana caranya supaya bisa jawab gitu ya, walaupun sebenarnya kalian tidak mengerti the meaning of the text. So that's why without further ado, let's go to the question. So here I open the mid test question. Jadi saya udah buka mid testnya ini. Okay, ini so let me start the attempt. Saya hanya akan menjawab soal-soal reading saja ya. Jadi anggaplah kita lagi menjawab soal mid ini. Saya akan lewatin soal-soal yang listening. Karena ini beda-beda ya dari setiap dari kalian. Mungkin ada yang pas nomor satunya tiba-tiba reading gitu ya. Karena memang sudah diacak sesuai sistemnya. So now let me just go find reading question. Okay, this is not reading. Saya juga nggak tahu nih soal ininya di mana gitu. Soal readingnya di part yang mana. So that's why. Okay, let me move faster. Okay, this is one of the reading text. Nah, jadi ini ada juga reading text yang dia terdiri dari dua teks. Karena kebanyakan soal-soal TOEIC itu juga they are actually more than one text, tidak hanya satu teks saja. Tapi sebenarnya biasanya berhubungan satu teks dengan teks yang lainnya. So now you can see here. Like I've told you before, tips pertama adalah jangan membaca teks ya, jangan membaca teksnya tapi langsung lihat soalnya terlebih dahulu, oke? So, kita lewatin dulu ininya, langsung kita lihat soalnya. Pertanyaannya adalah which of the following times could Louis attend a guitar lessons? Sekarang lihat pilihan gandanya. Kita anggaplah kalian tidak mengerti teks ini sama sekali ya. Nah, sekarang ada pilihan gandanya, itu ngomongin hari semua ya kan. Tuesday jam 2, Thursday jam 7, Thursday jam 10, Monday jam 3. Sekarang kita coba cari gitu ya. Kita coba cari di teks yang pertama terkait dengan hari. Ada nggak di sini menyebutkan hari? Ya, ada yang mirip-mirip dengan pilihan gandanya? No ya, no, there are no explanation. Di sini nggak ada yang bahas soal hari gitu ya, tidak ada juga membahas soal jam. Berarti kurang lebih kita pasti adanya di teks yang kedua. Sekarang kita lihat teks yang kedua. Ya, di sini ada, bisa kalian lihat bla 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 bla, lalu lanjutkan terus tiba-tiba kalian akan menemukan kalimat ini. I'm free every morning except Thursday and on Monday, Wednesday and Friday afternoons. I work in the evenings. Nah, ini adalah kata kuncinya. Free itu apa? Bebas gitu ya. Saya bebas setiap pagi. Kecuali. Nah, ini yang sebenarnya ada beberapa vocabulary that you need to know. Except itu artinya kecuali. Kecuali Thursday. Ya, kecuali Thursdays, kecuali hari Kamis. Jadi Kamis pagi itu nggak bisa. Nah, yang harus kalian tahu juga tentang AM sama PM. Ya, AM itu after meridian, PM itu post meridian. Kalau AM itu apa? Dia dari pagi, ya dari jam 12 pagi gitu ya, jam 00.01 sampai jam 12 siang. Kalau PM dari jam 12 siang sampai ke jam 12 malam. Jadi jangan salah pertukarannya ya. So if you see your watch, okay, wait a minute.
I'm clicking on this. Nah, jadi jangan ketukar. Ini artinya apa? Jam 2 siang. Yang ini jam 7 malam. Ya, 7 siang maksudnya itu. Okay, so let me show you the day. Here. Oh, sorry. Oh, I think that I cannot change this one. Oh, nah. Oh, nggak bisa ya. Jadi gini, jam saya ini 10.32. Berarti 10.32 ini sama seperti 10. Sekarang AM apa PM? Sekarang masih AM ya, AM. Nah, sekarang nih 10 AM. Jadi jam 10 pagi. Ya kan? Berarti kalau 10 pagi hari Kamis dia nggak bisa. Berarti yang C ini udah pasti salah. Ya kan? Nah, terus yang kedua, and on Monday, Wednesday, and Friday afternoon. Dan dia itu free-nya, tadi kan katanya dia free-nya setiap pagi kecuali hari Kamis. Makanya yang C salah. Dan dia ini free lagi di hari Monday, Wednesday, and Friday yang afternoon. Oke, Monday, Wednesday, Friday. Ada nggak Monday? Nah, Monday ada ya. Afternoon itu kan siang nih. Nah, berarti kalau PM dia siang. Makanya yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa yang A sama B-nya salah? Dia tidak menyebutkan Tuesday dan Thursday di sini. Ya, dia kalau yang free-nya tadi, ya katanya kalau nggak pagi, kecuali hari Kamis dia nggak bisa. Dan hari Monday, Senin, Rabu, sama Jumat siang bisanya. Jadi makanya di sini jawabannya yang nih hari Senin siang kita ambil jadwalnya. Ya, so mostly there are a lot of questions just like this too. Jadi sebenarnya walaupun sebenarnya nggak ngerti teksnya, tapi ada juga beberapa hal yang harus kalian pahami, seperti tentang jam. Ya, kalau AM itu berarti dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, kalau PM itu dari jam 12 siangnya menuju ke jam 12 malam. Okay, so that's why the answer here for D. Ya, jawabannya yang D. So next we have the next question. Apakah reading lagi? Ternyata bukan. So let me move the other one, number 6. Not a question also. Ini termasuk grammar ya. Vocab juga sih sebenarnya. Nah, ini listeningnya nanti kita bahas di lain part untuk listeningnya. Sama picture juga. Ini gambar, lalu kalian pilih, masih listening juga. And then, okay. Nah, ini juga. Ada text reading lagi ini ya. Jadi ini sebenarnya bukan text reading sih. Ini katanya purchase order. Jadi ini slip pemesanan. Ya, purchase itu pemesanan. Ya, purchase order. Nah, terus lalu ada teksnya lagi di sini ya, ada listeningnya lagi. So that's why let me make it bigger. Enggak ya? Oh, oke. Dia lumayan kepotong ya. Kita langsung lihat aja pertanyaannya. When does Joy Farina want his order delivered? Ya, jadi katanya ada Joy. Sekarang kita lihat langsung pilihan gandanya nih. April 11, 9, 16, 8. Jadi kira-kira nih di sini, kalau di sini kan nggak ada nih tanggal-tanggalnya kan. Nah, ini cuman ada ini nih. Ini pemesanan. Nah, dia mesennya tanggal 8 April. Ya kan? Nah, sekarang dia lihat pertanyaannya adalah pengennya dikirimnya itu kapan. So, it means that there is a text there. Jadi, pasti dia masuknya ke dalam teksnya ini. Okay, so here, nah, let me see. Di sini ada tanggal apa lagi? Ada April 16, tadi yang di atasnya April 8 ya. Ini date prepare by Joey, date-nya April. Nah, delivery date April 16. Ya kan? Ini ada delivery date-nya ini 16 April. Ya kan? Nah, so that's why di sini ada lagi nih. Ada kata kuncinya lagi, dia bilang April 16 is coming soon and I have not been able to reach your discussed order. Have you received my voicemail? We normally need 10 days between receiving a purchase order and filling it. You must pay an extra service charge of blah 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 in order to have the order filled by April 16. Ya, nah intinya kalau mau di tanggal itu maka harus ada katanya bayar lagi. Nah sebenarnya udah tahu tuh jawabannya. Bahwa si Joy Farni pengennya dikirimnya itu di tanggal 16 April, bukan 11, 9, atau 8. Ya, mereka akan selalu kasih kalian yang buat bingung, karena di sini ada tanggal 8, ya kan? Ini kan dia mesennya.
Ya kan? Keluarlah ada juga 89 ini apa? Reference purchase order-nya dia pemesanannya diterima oleh orang itu. Jadi kalau kayak pesan online gitu ya. Jadi tanggal 9-nya baru diterima, tapi dia pengennya tanggal delivery date-nya itu di tanggal 16. Nah, dia pengennya di tanggal 16. So that's why the answer is C. Jadi sebenarnya nggak perlu baca teksnya semua. Misalkan kalian you don't have time pada saat ngerjain tesnya nanti gitu ya. Nah, tapi kalau memang it's better, lebih baik memang dibaca lagi text readingnya. Tapi kalau misalnya waktunya udah limited bisa seperti itu saja. Ini soal grammar gitu ya. Will, have, did, would. Nanti kita bahas. Next one we have sama grammar juga. Karena saya juga nggak tahu ya sebenarnya bagian readingnya dapat di mana karena ngacak. Oke, kita dapat lagi soal readingnya. Tips for shopping through the mail. Pertanyaannya adalah what should be included in the final price. Nah, sekarang kata kuncinya adalah final price. Pertanyaannya kan apa yang harus dimasukkan ke dalam harga akhir. Nah, sekarang kita lihat, kita cari kata final price. Oke. Ya kalau di Zoom kadang-kadang suka begini nih. Nah, oke. So, kita cari yang final price. Tapi rata-rata kalau udah final tuh pasti udah terakhir kan. So, let me see. Ada nggak di sini menemukan kata final price? Jadi harus bisa pinter-pinter scanning ya. Oke, so bla 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 final price di sini nggak ada final price. Final price-nya juga nggak ada. Nah, ada di sini tiba-tiba ada kata final price ini ya. Nah, katanya always include. Nah, sama kan tadi katanya include terus final price. Nah, udah di sini nih. Always include shipping cost and sales tax in the final price when comparing cost. Berarti shipping cost sama sales tax. Yang mana? Iya, ini dibaliknya. Makanya jawabannya yang B. Dia shipping cost terus sales tax. Tapi karena untuk mengelabui kita dibaliknya sales tax-nya dulu baru shipping cost. Ya. That's easy. Ya kan? Jadi nggak panjang-panjang itu nggak usah dibaca semua. Nah, itulah tips ngerjain reading itu biar cepat seperti itu. The next one, page 13 kayaknya bukan reading deh. Oke, listening juga. And then this one, same one, listening. And then juga grammar. 16 we have grammar. And then 17 we have 17 we have grammar juga. 18 sama. It's a little bit spending time. Nah, page question number 19. Ada lagi seperti ini. Ini masih ceritanya si Joy Farina tadi ya. How long does it takes Farina letter to reach Sandra James? Jadi sampai suratnya itu berapa lama? Jadi ini April 11. Oh, sorry, my mistake. Ini kok nggak ada yang lapor ya kalau ini ke double. Harusnya yang gambar atasnya itu gambar yang purchase-nya tadi. Ya udah berarti nanti ada ini ya, ada bonus 1. Sama ada beberapa juga sih pas bagian grammar, sorry ya. Ya namanya juga system because it's actually a system, there's something wrong sometimes. Jadi kita nggak bisa jawab karena purchase yang reading purchase-nya itu nggak ada. Let's go to the next one. Kita coba lihat reading yang lain ya. Saya kasih tips lagi yang lainnya. Maybe I just spend like 15 minutes. Saya ngabisin 15 menit aja sedikit cerita soal yang readingnya. Karena nanti I plan to have a Zoom meeting. Kita mungkin minggu depan Zoom meeting ya. Kan belum lebaran nih. Jadi mungkin minggu depan kita Zoom meeting. Kita akan bahas soal ini satu persatu gitu ya. Nanti coba kita jawab bersama, terutama part yang listening sama grammar ya. Nanti readingnya kita lewatin karena udah saya bahas hari ini, jadi supaya menghemat minggu depan kita Zoom, jadi 40 menitnya itu bisa buat bahas reading yang bagian grammar sama listening. Now the other one, ini ada bentuk reading yang lainnya. For sale, dijual. Langsung kita lihat pertanyaannya. Katanya what form of payment does the seller want? Ada check, ada cash, ada money order, ada credit card. Jadi intinya bayarnya pakai apa gitu ya. Nah, sekarang bisa lihat di sini.
Can you read payment? Ada kalimat yang tentang bayar. Don't miss it, the original, blah blah blah, and breaks. Ini di baris ini juga nggak ada. Di sini juga tidak ada. Dia masih menjelaskan tentang ini. Reliable transaction for a student or a second card. Harganya $400 or best offer. Nah, langsung ada kalimat cash only please. Udah langsung tahu jawabannya. Makanya jawabannya yang B. Jadi nggak perlu kalian tahu apa arti for sale, apa arti low mileage, nggak usah. Intinya kalian tahu. Actually, this is also the same when you are answering Indonesian reading text, ya kan? Waktu kalian SMA dulu, pas waktu ngejawab soal-soal reading, soal membaca, waktu UN bahasa Indonesia kan seperti itu. Jadi tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir, tapi langsung cari inti dari pertanyaannya itu apa. Nah, sama seperti if it is like in English, it will be like the same. Jadi dalam text reading bahasa Inggris pun sebenarnya tipsnya juga sama. Tuh. Nah, ini masih balik lagi ke cerita gitar, tapi mungkin pertanyaannya beda. Tadi kan nanyain hari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah which of the following related to Sandra's best ability? Jadi, si Sandra ini gitu ya katanya best ability-nya apa? Oke, nih si Sandra Cooper bla bla guitar lesson. Nah, jadi ada kata expertise. Ya. Nah, expertise ini adalah sinonim dari best ability. Expertise itu artinya ahli. Nah, keahliannya adalah in Spanish and folk guitar styles. Makanya di sini jawabannya yang iya. Spanish and folk guitar styles. She is also well educated in classical guitar, but is able to help students with almost any genre. Sandra is a professional musician and has blah 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 and blah blah. Nah, tapi kan yang classical musicnya juga bisa dia nih. Ya kan, classical gitarnya. Terus semua genre dia bisa. Ya udah, berarti kira-kira yang mana ya? Spanish music, rock and roll, classic music, atau iya all genre. Hampir semuanya dia bisa. Jadi hati-hati ya, kadang-kadang A, B, C-nya ada semua, maka biasanya jawabannya adalah semuanya itu benar. All genre-nya dia bisa. Okay? So, I think that's all. Karena reading text-nya ini pasti balik-balik lagi ke 3 yang tadi, seingat saya cuma masukin ke sistem itu. Soal readingnya hanya 3 teks itulah, tapi memang pertanyaannya yang beda-beda. So I think that is actually the same for the reading text. Nah, sama ya, guitar lesson lagi nih dapatnya. Tapi pertanyaannya, how long has Sandra been teaching guitar? Berapa lama dia ngajar gitar? Masih ceritanya di sini nih berarti. Iya, jadi kira-kira berapa lama ada di sini? Ada di sini. Ada experience, pengalaman. Ya kan? Dia bilangnya apa? She's a professional musician and has over 10 years teaching experience. 10 tahun pengalaman mengajarnya. Makanya here the answer is gak ada, Miss. Nah, gimana? Dia kasih kata kunci 10 years, lebih dari 10 tahun. 10 tahun itu artinya adalah 1 dekade. Ya kan, 1 dekade itu 10 tahun, makanya jawabannya yang D. Jadi kadang-kadang juga ada jawaban yang tricky juga nih. Gitu ya. Jadi seperti 100 tahun itu dia digantinya dengan decade. Makanya jawabannya itu yang D. Okay, and then the other one sama aja ya, readingnya sama. Jadi saya pikir that's a lot, that's all for the reading text for here, like I've promised you. Jadi saya coba nih, saya akan kasih kalian soal reading setelah ini. Jadi silahkan coba cek V-Class-nya, latihannya. Kira-kira kalian coba tebak, karena saya akan kasih limit waktu. Gitu ya, selama ini kan ngerjainnya nggak ada limit waktu ya. Nanti saya setting soal latihan kalian, soal readingnya dengan limit waktu. Gitu ya, saya akan kasih sekitar mungkin 6, mungkin sekitar 10 soal gitu ya. Tapi akan saya kasih waktu cuma 10 menit aja. Tapi saya minta usahakan gitu ya, jangan sembarangan jawabnya. Karena nanti kalian bisa langsung lihat jawaban kalian itu berapa benar berapa salahnya. Coba kerjain sesuai dengan tips yang saya kasih. Karena seperti yang saya sampaikan ya, soal TOEIC itu ada 200 soal, harus diselesaikan dalam 150 menit. Which is satu question itu nggak bisa dikerjain dalam more than 1 minute. Harus kurang dari 1 minute. Kita coba latihan setelah ini ya.
So thank you very much for watching the video. Jadi thank you very much for watching this video. Seperti yang saya sampaikan, setelah ini silahkan langsung ke V-Class-nya. Setelah ini yang klik di bawahnya latihan, dan latihannya nanti bisa sama seperti pilihan ganda, dan saya akan limit waktunya seperti Meet gitu ya. Paling 10 soal ya, saya akan buat sekitar 10 menit saja. Okay, so that's all for today. Thank you very much for watching the video. And next meeting we will have Zoom meeting. Ya, seperti biasa dalam 1 bulan kita ada pertemuan untuk Zoom meetingnya, dan untuk bulan ini kita bertemu Zoom meetingnya minggu depan. Ya, sebelum you have to prepare your Lebaran Day. Jadi daripada minggu depannya lagi udah mau dekat Lebaran, pasti nanti pada nggak ada yang mau Zoom semua karena udah mudik. Gitu ya. So that's all for today. Thank you very much and see you next meeting everyone on Zoom meeting. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.